Terkasih, kita dapat setiap kali bersyukur kepada Tuhan dalam hal-hal kecil yang kita terima. Sesuatu yang sederhana senantiasa dapat kita syukuri, kita ungkapkan kepada Tuhan. Misalkan ketika kita kemudian pagi itu bangun, kita pun dapat bersyukur dalam doa. Syukur bahwa pagi boleh bangun, menghirup udara pagi untuk kemudian melanjutkan kegiatan di hari itu. Juga ketika menjelang akhir hari di malam hari, kita pun dapat bersyukur secara sederhana. Terima kasih Tuhan sudah menjalani hari ini sampai malam ini dan dapat istirahat malam. Nah, itu syukur-syukur yang sederhana dapat kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan kalau kita sebagai orang Katolik, rasa syukur itu menjadi sesuatu yang biasa. Saat ini pun kita dapat juga bersyukur dapat merayakan Ekaristi bersama-sama di sini, dapat merayakan misa bersama-sama. Kalau misalkan kita tahu ya, ada saudara-saudari kita yang di luar Jawa, di Kalimantan, Sumatera, Papua, yang di pedalaman, orang-orang Katolik itu yang tepatnya jauh, imamnya juga terbatas, para pelayan terbatas, mereka mungkin juga tidak dapat merayakan misa setiap hari ataupun setiap minggu. Kalau kita di Jakarta, setiap hari ada misa, setiap minggu berkali-kali misa, romonya juga banyak tersedia. Tapi di pedalaman sana, karena jarak yang jauh, medannya begitu susah, jalannya sulit, itu menjadi kendala bagi saudara-saudari kita orang Katolik yang mau misa setiap hari, bahkan setiap minggu. Ada keterbatasan di sana. Nah, tentu saja kita bersyukur di Jakarta ini masih mudah untuk merayakan misa, senantiasa ada imam yang kemudian melayani. Nah, rasa syukur itu kadangkala mungkin kita lupa, tetapi kita diingatkan hari ini melalui sabda Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita merayakan Ekaristi seperti ini, Ekaristi itu artinya adalah puji syukur. Nah, Ekaristi sendiri itu maknanya syukur. Maka ketika kita merayakan Ekaristi seperti ini, artinya kita juga bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur bahwa Allah telah memberikan keselamatan kepada kita, bahwa Kristus Sang Juru Selamat lahir ke dunia, Dia menderita, wafat, bangkit untuk menyelamatkan kita, dan kita syukuri itu, kita kenangkan dalam perayaan Ekaristi seperti ini. Maka syukur itu yang senantiasa dapat kita lambungkan kepada Tuhan. Nah, kaitan dengan syukur saudara-saudari, anak-anak terkasih, maka dalam setiap hidup kita, setiap hari pun, sekali lagi kita lambungkan syukur kepada Tuhan dalam hal-hal yang kecil-kecil saja. Gak usah menunggu hal yang buruk terjadi. Misalkan sembuh dari penyakit berat, lalu mendapat rezeki yang banyak baru bersyukur, enggak. Hal yang kecil sederhana dapat kita syukuri setiap saat, ya, seperti yang tadi disampaikan. Nah, kaitan dengan rasa syukur itu, sabda Tuhan tadi khusus dari Injil juga mengisahkan tentang syukur seorang yang sembuh dari sakit kusta. Dari 10 orang yang kemudian sembuh dari kusta, 1 orang yang kembali kepada Yesus kemudian bersujud dan dia mengucapkan syukur, sedangkan ke-9 orang lain itu tidak kembali kepada Yesus, ya. Dan 1 orang ini dikatakan orang asing. Orang asing di sini artinya orang Samaria, ya. Orang Samaria termasuk orang asing. Justru yang 9 tadi orang Yahudi yang katanya punya iman kepada Tuhan, tetapi ternyata dia tidak kembali, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kembali kepada Yesus yang sudah menyembuhkan mereka dan melahirkan mereka. Dan 1 orang kusta yang sembuh ini bersujud di depan Yesus, bersyukur karena dia sudah disembuhkan secara fisik, sosial, dan juga rohani. Dia sembuh secara fisik karena dia sembuh dari penyakit kusta. Secara sosial, karena setelah dia sembuh dari sakit kusta, dia kemudian dapat bergabung dengan komunitas, dengan masyarakat lagi. Karena pada waktu itu orang kusta itu disendirikan, dipisahkan, dikucilkan, gak boleh gabung di masyarakat. Dan mereka dianggap najis. Ketika mereka sembuh, mereka harus lapor kepada imam.
Pada waktu itu imam yang menentukan dia sembuh atau belum. Lalu kemudian ketika sudah sembuh, dia boleh bergabung dengan masyarakat pada waktu itu. Nah, orang kusta situasinya seperti itu. Maka ketika dia sembuh secara sosial, dia dapat bergabung dengan masyarakat. Dan orang kusta yang kembali tadi satu orang juga sembuh secara rohani. Artinya ternyata dia punya iman. Orang Samaria, orang asing, justru dia yang punya iman. Beda dengan orang Yahudi, 9 orang itu justru yang katanya beriman kepada Allah, tetapi tidak bersyukur kepada Yesus. Dan di akhir sabda tadi, Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Nah, maka Yesus melihat orang ini ternyata punya iman, sehingga Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkan kamu. Dia selamat karena iman. Nah, itulah saudara-saudari, orang kusta itu sembuh secara fisik, secara sosial, dan secara rohani. Dan ternyata Tuhan menyebut dia itu punya iman. Nah, maka saudara-saudari, satu pesan makna yang dapat kita bawa melalui sabda hari ini adalah yang saya tawarkan permenungannya, yaitu kaitan dengan rasa syukur. Mari kita bersyukur dalam hidup kita setiap saat kepada Tuhan. Tidak usah kita kemudian menunggu sakit dulu, berdoa kepada Tuhan, minta lalu sembuh lalu bersyukur. Nggak usah menunggu seperti itu. Tetapi mulai saat ini, setiap waktu, setiap saat kita dapat bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Kita ungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Kiranya dengan rasa syukur itu kita juga dapat senantiasa mengalami bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Allah senantiasa memberikan karunia kepada kita dalam hal-hal yang kecil, yang biasa dan sederhana. Nah, semoga melalui sabda hari ini dan melalui kisah orang kusta yang bersyukur dan kembali kepada Yesus untuk bersyukur atas kesembuhannya, kita pun juga mampu setiap hari dalam hidup kita, setiap saat mampu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kita sehingga karunia-Nya turun atas kita, memampukan kita untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada kita. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. Marilah sekarang kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan